apalagi kondisi di Perumnas ya. Di lingkungan Perumnas ini banyak bahkan sengaja dibuatkan bangku gitu ya. Bangku memang saya untuk duduk-duduk karena nggak ada lagi tempatnya. Di rumah juga mungkin kurang sumpek gitu ya, udah dibikin aja bangku di jalan, ada yang permanen bahkan di tembok ya. Di beberapa gang di kita itu sengaja memang ada. Ternyata walaupun awalnya kata Nabi dilarang iyyakum wa julusa ala thoriq, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan, tapi pun istilah protes para sahabat, kami nggak ada lagi tempat ya Rasulullah, cuma itu doang adanya di pinggir jalan, bagaimana kalau ya silahkanlah, tapi ada hak tadi, silahkan Anda kongko santai-santai, bincang-bincang di jalanan, duduk-duduk, tapi tadi yang pertama kata Rasulullah ghaddul basar. Yang pertama adalah supaya menundukkan pandangan. Jadi kalau kita duduk di jalan lalu ada orang katakanlah apalagi lawan jenis gitu ya, pelihara pandangan. Jangan malah ada orang jalan apalagi mungkin penampilannya seronok lalu mata keliak apa namanya melotot gitu ya. Nah itu nggak boleh bagaimanapun. Artinya biarkan orang yang lewat itu jalan dengan nyaman gitu ya, tidak diganggu oleh pandangan kita, biarkan dia jalan. Kalaupun tidak permisi umpamanya, ya jangan dikatain songong amat orang, ya enggak. Justru malah mungkin kita yang memulai salam, assalamualaikum, nah boleh kita memulai. Ya harusnya sih yang mulai salam tuh orang yang lewat itu ya. Tapi kalaupun dia tidak mengucapkan salam, mungkin apakah orang muslim atau bukan, barangkali ya kalau kita tidak tahu ya biarkan sajalah. Jadi artinya tidak jelalatan, mari kita jelalatan bahkan malah iseng gitu ya, iseng malah godain, itu yang nggak boleh. Yang berikutnya selain menundukkan pandangan, mencegah gangguan tadi, jangan ganggu orang, jangan ganggu orang yang lewat. Biarkan dia lewat dengan nyaman, jangan diganggu, jangan dibully, malah dikatain dia. Ya walaupun iseng ya nggak boleh. Nah di situ biasanya anak-anak muda itu ya. Itu jadi boleh silakan, tapi tadi pelihara pandangan dan jangan ganggu orang yang lewat, ganggu dengan tindakan atau dengan ucapan yang tidak boleh. Yang berikutnya, kalau si yang lewat tadi mengucapkan salam, maka disitulah ada kewajiban untuk membalas salam. Ya, jangan dicuekin. Ya, assalamualaikum, atau permisi. Apa kalau permisi jawabnya silahkan, atau kalau punten mangga, atau apalah bahasa-bahasa ya sehari-hari lah. Jadi ada komunikasi. Terjadi silaturahmi, komunikasi antara yang lewat dengan yang duduk-duduk tadi ya. Kemudian ketika kita duduk juga ada perintah Nabi adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan di jalan. Apa contohnya ketika duduk di jalan, amar ma'rufnya ya, ada yang mungkin perlu ditolong, ada yang lewat ya dia nenek ya mungkin udah tua renta, boleh di papa dibantu, boleh saya bantu nek sampai ke ujung jalan sana. Amar ma'ruf. Atau mungkin tadi ketika yang lewat tadi kebingungan mau kemana lalu dia bertanya, ketika dia bertanya maka jawablah, itu amar ma'ruf namanya. Dan di situ sebagai satu sedekah itu. Kalau ada orang lewat, kita duduk di jalan lalu dia bertanya tentang arah jalan, kalau dia tidak tahu jalannya,
Kata Nabi, wadalut thariq sedekah, menunjukkan jalan adalah sedekah. Berarti kesempatan baik itu kalau ada orang yang nanya itu ngasih sedekah buat kita itu. Jawab berarti, Pak, permisi kalau mau ke rumah Pak Pulan di mana atau alamatin di mana, itu secara tidak langsung dia akan memberikan sedekah kepada kita. Jawab, itu adalah sedekah kita ketika kita berada di pinggir atau duduk di jalan, ada amal ma'ruf di situ. Ya. Jadi tidak pasif, ya. Ada pahalanya juga berarti kalau begitu. Kemudian yang berikutnya nahi mungkar, melarang kemungkaran. Ketika kita duduk di jalan ada hal yang mungkar, jangan diam saja. Kemungkaran kita duduk ada anak ada yang lewat berkendaraan dengan suka lewat di jalan lingkungan tapi dia nggak ngerti adab, ya tegur. Kalau dia lewat begitu saja dengan kendaraannya, dengan motornya, tidak pakai perhitungan, ya, karena khawatir kalau orang lewat dengan kecepatan tinggi, ada anak yang baru keluar dari rumah langsung ketabrak, akhirnya jadi kemungkaran itu. Maka nahi mungkar, larang, tegurlah kalau ada yang lewat merugikan lingkungan kita, mencelakakan kita, atau mungkin ada hal-hal yang mencurigakan, ya bisa di situ juga nahi mungkar. Jadi artinya walaupun Nabi melarang kita duduk-duduk di jalan, tapi dalam kondisi tadi nggak ada alternatif lain, boleh, dan disitulah jadi malah ada amal soleh di situ. Ada amal ibadah, kita berpahala tadi dengan kita menundukkan pandangan, dengan menjawab salam, dengan ada tegur sapa, kemudian kita ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi ada solusinya di situ, ya. Dan itulah mungkin keseharian kita memang di lingkungan yang seperti ada di sekitar kita itu, jalanan memang berfungsi seperti itu, bukan hanya untuk jalan tapi boleh, tapi tidak mengganggu orang yang lewat gitu. Itu satu hadis. Kemudian para jemaah sekalian, ada lagi sabda Rasulullah berkenaan dengan jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya amalu ummati hasanuha wa sayuha. Wa wajadtu fi mahasini amaliha annal adha yumatu anit tariq wa wajadtu fi masawi amaliha anna qa'ata fil masjidi la tudqan." Yang artinya, telah diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, amal-amal umatku, yang baiknya dan yang buruknya. Maka dalam amal-amal baik umatku, aku mendapatkan suatu amal, yaitu gangguan atau gangguan duri disingkirkan dari jalan. Dan dalam amal-amal buruk umatku, aku mendapatkan suatu amal, yaitu ludah di masjid yang tidak dipendam. Nah, ini para hamba Allah, ini berkenaan dengan kondisi di jalan. Jadi kata Nabi, melihat umatnya ada di sekitar tempat tinggalnya, ada amal-amal yang baik dan ada amal-amal yang buruknya. Ternyata amal yang baik, kata Nabi, adalah suatu amal, yaitu gangguan duri disingkirkan dari jalan. Nah, berarti juga memelihara kondisi jalan yang membuat nyaman. Nah, ini juga berarti amal baik, menyingkirkan duri, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu, hal-hal yang mungkin kurang nyaman gitu ya di jalanan, dipinggirkan atau diatur sedemikian rupa. Ini adalah amal baik, tentunya termasuk juga
yang biasa dilakukan adalah kerja bakti untuk membersihkan jalanan di lingkungan kita, kemudian untuk juga kebersihan, itu kata Nabi adalah amal baik umatku, ya, bukan hanya menyingkirkan duri tapi juga membersihkan jalanan adalah satu amal baik beribadah di dalam Allah dan Rasulnya. Kemudian ada yang buruk tapi tidak dijalan, kata Nabi, amal-amal buruk umatku, aku mendapatkan suatu amal yaitu ludah di masjid yang tidak dipendam. Nah, ini para jamaah sekalian, kita maklum kondisi masjid pada saat itu pada zaman Rasulullah tidak pakai lantai seperti ini, masih tanah, lantai-lantai tanah, sehingga orang bisa saja meludah di masjid. Nah, kata Nabi, menjadi amal buruk kalau meludah di masjid tapi kemudian ludahnya dibiarkan, tidak dipendam, tidak diuruk dengan apa namanya, dengan kondisi pasir kan di tanah Arab itu pasti diuruk lah, ditutup ludahnya itu, jangan dibiarkan. Artinya apa? Kita sesuaikan dengan kondisi sekarang bahwa masjid-masjid yang senantiasa untuk kita beribadah, rumah Allah ini harus dalam kondisi suci. Artinya tidak boleh mengotori masjid, sekalipun hanya mungkin buang sampah, ya kita pakai tisu atau apa, ya habis minum kemudian botolnya atau gelas bekas minum kita diletakkan begitu saja. Ada tanggung jawab bagaimana kita memelihara kebersihan masjid. Kata Nabi itu adalah kalau memang dipelihara ya itu kebaikan, tapi kalau membiarkan kondisi masjid menjadi kotor itu menjadi amal buruk, kata Nabi, berarti berdosa. Nah, itu berkenan dengan ada amal-amal baik dan ada amal buruk umatku, di antaranya seperti itu. Nah, tentunya kita menghendaki bagaimana kita peroleh dan kita lakukan amal-amal baik untuk tentunya menjadi pahala dalam kehidupan kita, menjadi ibadah. Lalu para jemaah sekalian, yang lain kami sampaikan hadis berikutnya. Ini Nabi SAW bersabda, ini banyak ininya hadisnya para jamaah sekalian. Yang berikutnya ada yang lebih bagus saya sampaikan lebih awal, ya. Ini banyak hadis-hadis, saya pilih-pilih dulu. Di antara Rasulullah SAW bersabda, khuliqa kullu insanin min bani Adam. Ulangi, khuliqa kullu insan min bani Adam ala sitina wa salasimiatin mafsilin. Faman kabbarallah wa hamidallah wa alallah wa sabahallah wa astaghfirullah wa aza hajaran an tariqil muslimin aw syauqatun aw azman an tariqil muslimin aw amara bima'ruf aw nahana munkar adadatil kasinin wa salasimiatin asulami fa innahu yamsi yauma idzin wa qad zahu nafsahu anin nar. Ini panjang para jamaah sekalian hadisnya, yang artinya kurang lebih setiap orang dari anak cucu Nabi Adam diciptakan dengan 360 persendian. Luar biasa. Rasulullah sudah bisa mengetahui bahwa dalam diri kita, anak cucu Adam, manusia ini terdiri, kata Nabi, ada 360 persendian.
Dan pada saat itu belum ada dokter yang membidangi anatomi tubuh manusia, berapa sel atau berapa sendi, tapi Nabi sudah menyatakan 360 sendi yang ada dalam diri kita. Dan ternyata saya buka-buka di Google itu, dan benar bahwa yang disabdakan Rasulullah bahwa pada diri kita ini ada 360 sendi tulang-tulang yang bisa bergerak gitu ya. Pertemuan tulang di jari kita ada berapa sendi itu ya yang bisa bergerak. Semua sendi-sendi itu ya memang harus berfungsi sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kondisi tubuh kita menjadi sehat. Ada satu sendi saja yang tidak bisa bergerak, yang tidak bisa berfungsi, pasti itu bermasalah. Yang sekarang sering kita dengar saraf kejepit itu ya, mungkin saraf kejepit diantaranya itu karena ada sendi yang uratnya tidak berfungsi, kemudian macet istilahnya, sakit. Nah itu makanya sendi-sendi itu harus dipelihara. Kata Nabi ada 360 sendi, yang sendi-sendi itu harus terus berfungsi. Bagaimana caranya? Maka di sanalah ada sodakoh untuk setiap persendian. Sodakoh untuk sendi menjadikan satu amal ibadah, bagaimana supaya persendian kita berfungsi dan ada rasa syukur kepada Allah bahwa kita diciptakan Allah dengan sempurna, kemudian bisa beraktivitas, lalu kita berterima kasih kepada Allah adalah dengan bersedekah untuk setiap persendian yang jumlahnya 360 sendi tadi itu. Bagaimana bersedekahnya? Kata Nabi, maka barang siapa yang bertakbir menyatakan kebesaran Allah, bertakbir Allahu Akbar, bertahmid ya, memuji Allah alhamdulillah, kemudian bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, lalu bertasbih subhanallah, beristighfar, selalu mengucapkan astagfirullah, lalu menyingkirkan batu dari jalan yang dilalui oleh kaum muslimin, atau menyingkirkan duri, atau menyingkirkan tulang dari jalanan yang dipakai oleh kaum muslimin, atau menyuruh kepada yang baik, amar ma'ruf, atau mencegah kemungkaran, nahi mungkar, sebanyak jumlah 360 persendian tersebut, maka sungguh dia memasuki sore hari pada waktu itu dalam keadaan telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Para jamaah sekalian, ini hadis sangat luas, bicara juga tentang adab di jalan tadi, tapi ini adalah bagaimana keseharian kita untuk bersyukur kepada Allah dengan sedekah